setelah tahun 90 almarhumlah Kiai Haji Amin Halim wafat, diteruskan oleh para putranya, para menantunya, putra-putrinya, dan akhirnya dibentuklah untuk merespon ya, supaya haji itu katakan dia resmi, legal, maka Jamiah Haji ini sudah berbadan hukum. Kalau di Cirebon, di wilayah Cirebon tidak masalah. Tapi ketika kami di Bandar Lampung, kemudian di Lampung Utara, di luar Jawa, bahkan di luar negeri, itu ditanyakan, kini jamiah sesat tak jamiah bener? Anak undang-undang itu, anak badan hukumnya tidak. Jadi, ketika bergerak sedikit, mengumpulkan masyarakat yang banyak, tidak ada badan hukum, maka termasuk ilegal, tidak sah. Kemudian maka didaftarkan, ada badan hukum dan ada pengurus, termasuk muktamar pertama tahun kemarin. Karena cabangnya sudah hampir, maaf ya, bukan di Indonesia tapi di luar negeri. Makanya haji yang baru ini ada bahasa asli Jawa Pegon yang ditulis oleh Kiai Haji Amin Halim, ijazah dari Kiai Haji Abdul Hanan. Kemudian perkembangan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Setelah pindah ke luar negeri, banyak anak-anak kita yang ke luar negeri atau saudara-saudara kita warga Jamiah Haji yang berada di luar negeri itu menginginkan orang-orang luar negeri tidak paham bahasa Jawa. Yang pernah beberapa masyayikh, beberapa guru besar dari Yaman, dari Turki, kemudian dari banyaklah yang kemarin dari Saudi Arabia itu membaca Arab Pegon Mukeder. Ketika dibaca, begitu dibuka tulisan Wondenten, bingung. Dari Yaman ini bingung. Dibaca Cilinga, Ciltakon, Keder, Blitakon tulisan Arab. Ingkang begitu. Nah, oleh karena itu maka kemudian akhirnya bergeser, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, dan termasuk bahasa Arab. Jadi alhamdulillah itu perkembangan. Kemudian mundur ke belakang, Kiai Hanan itu sebenarnya membaca Aurat Hadiyun tidak berdiri sendiri, tapi diijazahkan dari para sesepuh babakan. Antara lain yaitu dari generasi ketiga atau keempat pendiri Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin, yaitu Al-Maghfurlah Al-Marhum Al-Arif Billah Syekh Ismail bin Syekh Azra'i bin Syekh Nawawi bin Syekh Maulana Hasanuddin Jatira bin Abdul Rahim bin Abdul Latif bin Fakih Ibrahim bin Syekh Abdul Muhi Pemijahan. Ke atasnya adalah bin Muhammad Ainul Yakin Sinandiri. Ijazahkan sebelum berangkat ke Makkah Madinah, ijazah hadiu dulu. Ijazah hadiu pertama inilah yang dulunya di Pondok Rotolibin, di Pondok Utara, kemudian bergeser di Pesantren Selatan sekitar tahun 1800 dengan mendirikan rumah yang sederhana, yang sekarang rumahnya itu berdekatan sebelah timur rumah Kiai Haji Masuki. Itu rumah pertama Babakan Selatan. Waktu pemindahan itu umur istrinya Sulaha yang malam hari ini dihauli, istrinya Kiai Haji Abdul Hanan, itu umur beliau masih 9 bulan. Nah begitu pindah itu pakai, kalau orang sini namanya gubuk ranggon, rumahnya sederhana. Kemudian langsung hadiu ijazahkan, yaitu dari Kiai Ismail, kemudian dari mertuanya Kiai Haji Muhammad Amin Kimadamin, itu musaharonya atau mertuanya Kiai Abdul Hanan, termasuk Kiai Masuki, Kiai Muhammad dan lain-lain. Langsung ijazahkan hadiu. Jadi peresmian pertama ini adalah hadiu. Nah, yang imami itu tentunya pengasuh Ismail.
Kemudian yang baca doa ada Kiai Haji Abdul Hanan, adiknya Ismail. Untuk seterusnya kemudian didoakan oleh Kiai Haji Marzuki bin Kiai Irsyad, bin Kiai Irsyad bin Syekh Anwaruddin Khotib Wali Krian Cirebon, termasuk beliau menantu daripada Syekh Amroi Bangkal. Kuburannya ada di Galatambak. Jadi Kiai Marzuki itu bin Syekh Irsyad, kemudian Syekh Anwaruddin Khotib Krian, kalau tidak salah kakak itu adalah Syekh Muhammad Imam, dan sampai ke Adi Sela, sampai ke Syarif Hidayatullah Sunan Cirebon. Nah disinilah akhirnya berkembang. Selanjutnya ada beberapa permasalahan yang ditanyakan kepada generasi penerus. Sebenarnya masalah ini sudah muncul sejak era zamannya Kiai Amin Khalil, Kiai Ahmad Hanan, Kiai Maktum Hanan, Musarozi, Mukhlas, dan seterusnya. Ditanyakan, kenapa kebanyakan masyarakat khususnya Babakan itu membaca hadiyu, membaca al-asmaul husna itu dengan ya hadiyu, ya alimu, ya khabiru, ya mubin. Tidak pakai ya hadi, ya alimu, ya khabiru, ya mubin. Banyak ditanyakan. Cuman jawabannya bakal bongen singkat. Ya hadi bener, ya hadiu bener, kang beli bener, kang beli gelem melu hadiu. Jadi wis nggak ada masalah. Ya hadi, ya alimu, ya khabiru, ya mubin, bener, sangat benar, asos malah. Ya hadiu, ya alimu, ya khabiru, ya mubin, bener. Alamin ya. Jadi beli kami bener kabeh, kang beli bener, kang beli gelem hadiu, wis beli gelem hadiu rewel takut kayak Bani Israil. Bani Israil takut, Nabi Musa takut juga. Ya. Nah itu akhirnya karena banyak desakan dari keluarga itu bermusyawarah, banyak ditemukan. Salah satunya akan kami bacakan. Ini dari kitab Al-Jam'ul Jawami yang dikarang disusun oleh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Faduddin Abdul Wahab As-Subki pada Al-Juzul Tsani, juz yang kedua, Shahifah 425. Mangga sedikit bukan sampai di dalam kitab gampang, sing kantong dibuka takon ning Mbak Google campur jamangnya Shahifah 425 oke muncul. Baik, kami bacakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asahhu anna asma Allahi ta'ala tauqifiyah. Menurut pendapat yang paling sahih, pendapat yang paling sahih, di bawahnya pendapat yang sahih. Jadi masih ada yang sahih, di atasnya al-ashah. Itu dalam istilahul fuqaha, istilahatul fuqaha, istilahnya kebiasaannya tradisinya orang-orang fikih atau ahli hadis. Menurut pendapat yang paling sahih, sesungguhnya asma Allah Ta'ala yang disebut Asmaul Husna tauqifiyah, langsung diulang, diwuruki, ditransfer dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna Al-Maliku, Al-Qudusu, As-Salamu, Al-Mu'minu, Al-Muhaiminu, Al-Azizu, Al-Jabbaru, Al-Mutakabir, seterusnya sampai 99. Itu langsung dari Allah. Disebut namanya tauqif.
Kemudian dijelaskan oleh beliau, aila yutlaqu alaihi ismun illa bitauqihim minasyara. Tidak boleh mengucapkan asma Allah, tidak boleh ini bukan berarti haram ya. Artinya sebaiknya Asmaul Husna yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi illa bitauqihim minasyari, kecuali langsung singkat Nabi sing Gusti Allah. Ulane ya Hadi, ya Alim, ya Khabir, itu betul, itu namanya asal. Cuman dicoba masyarakatku lisannya beli gedem. Ya Hadi, ya Alim, ya Khabir, ya Mubin, ya Hadi, ya Alim. Akhirnya ngomong kok camplang, camplang. Padahal justru yang paling sedap dia. Nah maka kemudian bergeser mengikuti wazan yang sesudahnya. Ya Alimu, ya Khabiru, ya Mubin. Wazannya adalah fa'ilun. Maka hadiyun kemudian bergeser menjadi hadiyun. Wazannya ala wazni fa'ilin atau fa'ilun. Nah, nanti kita jelaskan pergeseran wazan. Bisa nanti dengan lihat di dalam syarahnya Johar Makhluk, di kitab Makhluk juga ada. Kemudian di Babus Sorfi, di syarahnya Ibnu Aqil, dan masih banyak kitab-kitab yang membahas masalah nahwu dan sorfi. Ayo kita teruskan. Wa qalatil Mu'tazilah, berkata aliran Mu'tazilah yang dibangun oleh yaitu Al-Imam Wasil bin Atha dan Umar bin Ubaid dan seterusnya, pemikir. Bahkan di NU sih golongan Kang Sadun. Di belakang kita ini pemikir cerdas ya, Mu'tazilah. Walaupun bukan kategori ada yang mengatakan bahwa sunnah, tapi di sini jelaskan. Wa qalatil Mu'tazilah ya yuzu an tutlaqo alaihil asma allati maknaha bih. Boleh penang mengucapkan Asmaul Husna, nama-nama Allah boleh, asal maknanya, isinya sesuai dengan Asmaul Husna yang orsini. Boleh. Contoh, wong Sunda beli ngerti bahasa Arab, wong Jawa beli belajar bahasa Arab, ngaji pesantren, tidak punya guru yang latar belakangnya bisa bahasa Arab. Kadang-kadang bahasa Jawa, ya Allah, Kang Sugi Al-Ghani. Kalau nggak boleh bid'ah, dolalah, menjiraka, melas. Ya Allah, ingkang maha kuat ya Allah, abot kemen Gusti panjenengan pang maha kuat, pang maha perkasa, Al-Qawiyyu Al-Qahhar, menghadapi situasi corona pada ini. Itu ya Allah, kang maha kuat ya Allah. Apa nggak bakal runtuh? Masya Allah Gusti, tolong Gusti warasaken asyafi. Nah kalau itu maknanya sesuai dengan seluruh sunnah, itu diperbolehkan menurut pendapat Al-Mu'tazilah. Itu satu, baru koma ya, sampai koma. Jadi Asmaul Husna kemudian maknanya Allah yang sesuai, isinya sesuai dengan Asmaul Husna, ya juz, boleh jawab. Wa illam yarid biha syar'an, walaupun tidak diajarkan, tidak menggunakan aturan syara, Asmaul Husna langka. Ya Sugi, ya Kuat, ya Sugi, ya Kuat, ya Sugi lah. Anak tapi orang Jawa malah ya Hayyu ya Qayyum, dari kalimatmu ya Kayu, ya Kayyum, ya Kayu, ya Kayyum.
Iku ya kayu tahajud jam 2 wis tangi. Jam 3 itikaf ngarbengi ya kayu. Wonten niki tunggal Kiai Salim ditembak Belanda umpetane ngapa? Umpetane ini ngapa? Umpetane niku ngapunten. Ning teleponnya itu boslu ya kayu. Barangkang jam kita ya kayu dipukul ludah. Bukan berarti penghina tulus, nah keikhlasan. Dicontoh. Wa illam yarid biha syarat, walaupun tidak dari syarat. Nah ini yang perlu. Wa mala ila dzalikal qadi Abu Bakrin al-Baqilani. Wa mala condong. Ngerti condong? Doyong. Hari doyong mau ngelende. Enak ngelende atau enak menget? Enak ngelende ada kesiran karo angka. Panitia. Bos haji kok gel dengan sekolah ngelende. Oh. Konten ya. Apunten ngelende sama ngelende. Enak. Wa mala condong. Hanifan. Pemakana minal musyrikin. Condong. Doyong ini hal-hal kang saya kang positif. Al-Qadi Abu Bakrin al-Baqilani. Qadi Abu Bakar al-Baqilani. Siapa beliau Qadi Abu Bakar al-Baqilani? Dilahirkan pada tahun 338 Hijriah, wafatnya tahun 403 Hijriah. Masehnya lahir tahun 950 Masehi, wafatnya tahun 1013 Masehi. Nama lengkapnya panjang, Al-Qadi Abu Bakrin Muhammad bin Al-Tayyib bin Muhammad bin Ja'far bin Al-Qasim Al-Ma'ruf bin Baqilani Wakilah Ibnul Baqilan Al-Basri, orang Basrah. Basrah ini di Sandie Irak, Sandie Jagapura, Wakilah Bangkalan Irak ya. Al-Mulaqab, titel beliau Syaikhus Sunnah, sesepuhnya. Boleh sunnah itu makna al-hadith, artinya beliau itu sebagai sesepuh yang menguasai bidang hadith, atau sesepuhnya ahli sunnah wal sesepuh ahli sunnah. Condong, walaupun pendapatnya mutazilah. Yang kedua, walisanul ummah al-mutakallim ala madhabi ahli sunnah wal jamaah. Dia menjadi corong umat manusia yang di belakangnya itu ada, yaitu jamaah ahli sunnah. Beliaulah corongnya, beliaulah sinyalnya, tokohnya beliau termasuk. Wahlul hadis, dan termasuk beliau adalah ahli hadis. Wa tariqatu Abil Hasan al-Asy'ari, beliau tariqahnya bukan tariqah al-Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, tariqahnya adalah tariqah Asy-Syadziliyah. Ahli kubari ulama al-Asah, beliau salah satu pembesar tokoh-tokoh intelektual pada zamannya, ulama pada zamannya, termasuk akabirul ulama. Intahat ilaihi riasatul madhab al-Asy'ari. Beliau itu sangat jawaranya, puncaknya. Beliau itu bentengnya ahli sunnah yang beraliran al-Asy'ari. Imam Abul Hasan al-Asy'ari, tauhidnya adalah tauhid al-Asy'ariyah. Wa ilaihi intahat riasatul malikiyah fi waqti, dan pada waktu itu beliau adalah salah satu benteng madhab Maliki. Apa kurangnya? Semono condongnya masih protes, ya bener Kang Amin, bakal beli dia nggak rewel. Ini beliau tokoh ahli sunnah. Wa yu'addu min akabir a'immatil asy'ariyah ba'da asisiha Abil Hasan Ali al-Asy'ari kama yu'addu min mujaddidi mi'ah rabi'ah. Beliau itu termasuk dihitung ya, termasuk beliau adalah salah satu pembesar dari tokoh Imam Al-Asy'ari di Sunnah wal Jamaah.
Dan kemudian beliau juga termasuk salah satu dari mujaddid, bukan salah satu lagi, termasuk mujaddid, yaitu tahun 400-an Hijriah. Mujaddid luar biasa. Seperti Imam Jalaluddin Abdurrahman Asyuti, termasuk mujaddid yang ditulis oleh bapak saya ketika ngaji Aswan Natoin. Ada tulisannya, ada tulisannya mujaddid tahun 1400-an. Itu Sayyid Muhammad Al-Maliki, Sayyid Muhammad. Alhamdulillah kita bisa soal ke beliau 2 kali walaupun tidak ngaji. Banyak santri-santrinya di sini seperti Abah Inu dan masih banyak santri di Indonesia terutama. Itu termasuk mujaddid. Bapak saya menulis tahun 80 tulis mujaddid saya ditulis oleh anak mujaddidnya adalah Sayyid Imam Maliki. Ini mujaddid tahun 1400. Jadi kesimpulannya, kalau pakai ya hadi ya alim ya khabir ya mubin itu sangat benar, jangan disalahkan. Paham ya? Ya hadi ya alim ya khabir itu kaul sahih, boleh saja. Walaupun pendapat Mu'tazilah tapi diperkuat tokoh oleh benteng ahli sunnah wal Imam Abu Bakar Al-Baqir. Pun paham ya? Paham dereng? Wis pahamnya bari gelis. Kamu penting hadiah kan. Bulan ini pada pakai tahun ini nyantai kan dikit dia beribe gak apa dari kira baik. Sila pengen yang beribe ya hati ya mangga. Pula saya pengen ya hadi ya mangga. Pula beli pengen KB saja melu kan itu. Jangan ngilangin ya, insya Allah benar kan. Nah terakhir, ini terakhir. Banyak sekali yang saya saksikan sendiri dari orang yang istiqomah. Kebetulan waktu zamannya Bapak dan termasuk zamannya kakak bapak saya, zamannya Kiai Abdul Han. Ini satu saya ceritakan. Ada saya waktu itu nggak tahu namanya siapa, orang sepuh dari desa Cikedung. Di sini ada Jamiah Haji Cikedung ya, kawasan Cikedung. Orangnya sangat semangat. Beliau naik sepeda dari Cikedung itu bongkok. Kadangnya digitu disepuh, golongan 90, 80 renung gamping. Langsung datang air wudhu sebelum ke makbaroh, ngobrol dengan Ki Amin. Ki Amin, kita pengen ngobrol karo sampean 4 mata. Padahal di konona kita berarti 6 mata. Anak si Allah. Ya pula masih cilik bolak-balik tapi masih ingat. Bolak-balik ya. Berarti udah cilik kan ribu kerana. Ki Kang Amin makanya dia. Kita pemilu hadiah. Istiqomah terus sampai tua, sampai bongkok. Tiba-tiba sing lawang tekan. Anu wong milu hadiu, iku imam sejamaah langkaton, kangkaton kita derek. Terus pribe sampeyan kula salaman. Masya Allah. Kula niku silo ningali wajah beliau niku mboten mampu. Sulit membayangkan. Tanda-tandanya seperti yang panjenengan baca di kitab At-Tibai atau Al-Zanji atau riwayat Nabi ya sejarahnya. Seperti Nabi, rambutnya hitam, bergelombang, tidak begitu panjang tapi di atas pundak, wajahnya putih kemerah-merahan, kulitnya mancung di tengahnya ada menonjol, mata delik, salam. Tanya, sinten niku Kang Amin? Siapa itu yang salaman dengan saya? Dari kami diambut, tidak orang salaman, takonan di isu. Mereka takon. Kita kepten, abu dan pak, duk pak. Terus dia pas waktu la ilaha illallah. Sampai tunga perangkat, akhirnya langsung. Wiswe durung. Ya harapan hal ini, mana. Dalam tangan ira, dibasuh durung, wes. Bisa sudorong, sering. Oh, bekas pangan, bekas rokok, bekas maksul apa. Dalam tangan ya wong tua. Sambungin mama. Mambu wangi, padahal sudah dicuci berkali-kali. Bisikan, sampeanku waktu haji dihadiri ning Kanjeng Nabi. Alhamdulillah.
Mulai kerungu ada kanda-kanda di sapa-sapa. Mulai kerungu tak kanda-kanda. Karena meninggal kabeh ya. Tuh. Yang kedua itu kalau yang pertama orangnya sudah almarhum. Yang kedua masih hidup, tapi ini karena sir ya. Sir asalnya Allah, nah akan saya ceritakan. Ifsya'ul sir kufrun, kata hikmah itu. Imam Athaillah itu mengatakan. Jadi menceritakan hal-hal yang sirullah itu menjadi kufur, mengkufuri nikmat, nggak boleh. Cuman ini sekedar apa ya, untuk takdir, untuk merenung. Ya. Yang kedua masih ada orang, sampai sekarang masih ada. Jadi guru di Babakan. Jadi guru. Selawase mondok beli balik-balik. Masih ada. Dulunya santri biasa. Nah yang di belakang ini yang mudah-mudahan ini dulu waktu ngaji senengnya dina Jumat. Bakal berangkat Jumat terus bagi piring. Itu sederhana mangan, tapi waktu itu sangat mewah ya. Termasuk ada beliau. Tuh. Itu waktu bukan haul radio ya. Wis praget beli gelem balik. Meneng ning arepane mama kula ning Amin. Apa beli balik-balik terus bubar gitu. Mungkin dengan guna kau akhirnya ngomong Kang Amin kula ki santri melu hadiah setiap Jumat waktu maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu anak kamu sampai merem Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad batu itu macam-macam orang amat sholawat anak ngantuk anak ngelam cecek anak ngelam batu dia lagi ngantuk sampai merem mancing seluk assalamualaikum dikelungka bekang kelung berapa sama bisa ada kayak ngomong menek tangannya sampai ketemu dengan Kanjeng Nabi. Masya Allah luar biasa. Man shalla alayya khaiban bulitu al-amaqam. Barang siapa yang baca salawat berjauhan dari Nabi di Madinah kita dibawakan bulitu didatangkan, tidak datang sendiri, didatangkan oleh Allah. Dari insya Allah di tengah-tengah ini baginda Syekh Muhammad hadir beserta kita, amin ya robbal hadis wis kang terakhir jadi Kang Haji, Kang awam kampung-kampung kadang-kadang mate salah doa itu kadang-kadang dari Kang Jamin itu siapa wong tua ini ada wong tua Masya Allah begitu ngepel mik Ustaz Kamno ada gemui aja pun nanti kurang pasek dari Kang Jamin sebagai ikhlas wa syafi'ina wa qabibina wa dukrina wa maulana Muhammad jangan nah dia mana ya pada gemui datang mandi itu ya udah pernah nyoba dong ngomong orang sudah ada lagi dong langsung tak dia datangnya dukrina bawa lalu Muhammad pula dong dukrina wa maulana Muhammad wa sallim jadinya gede dari malaikat kangatul dan ngomong wah ria Omer kayak Umaran kaya alim-alim nampakkan tapi dia keikhlasannya tapi bener ya ada ditiru nih foto kalimat Dukrina dari Kang Suki. Nah Kiai Bulkin Hanani itu putra terakhir di Madamin. Beliau termasuk adalah mengikuti perang 10 November dengan kakaknya Bik Solehin, yaitu mengikuti namanya Hizbullah, Tentara Allah yang dibentuk di Pondok Pesantren Tewireng Jombang. Ibu ini ikut. Jangan ngomong gol, haju ana loro, baka-babakan haju langka papae, Al-Fatihah bubar, ulane modalnya telu. Ngun seluk kamu tulis nyelongo bubar. Anak mana haji kan enak. Ngun seluk kamu tulis nyelongo tulis lo mana buluk. Pengen beli kamu kono pengen ningdi. Oh ning kono ning putrane Ki Marzuki arane Ki Tarmidi. Putra yang terakhir ya, yang beliau itu dalam zaman Jepang itu diangkat dari jadi kalau sekarang itu apa ya Majelis Ulama Indonesia
Bulannya Kang Jam pengen dari majelis ulama kan ada turunan yang kerusakan. Jadi kita Kang Jam kurang tahu itu majelis ulama makin menang dengan sejarah anak. Oh iya. Sebenarnya sih pula seperti Marzuki, kalau kita milih orang namanya Marzuki, tapi jika pilih bahwa kurang pede. Kalau wajah dulu wajah majelis ulama ya. Adalah kiai kampung. Penuh selama. Nah, Kiai Tarmizi Kalagamba itu subhanallah diberi beberapa kelebihan dari Allah. Karomannya luar biasa. Takut. Nah, dibolehin cerita. Maka lunga ning kantongnya itu gawa kacang hijau. Dilingkung ning berapa? Wah, Tarmizi. Ditahu di bismillahirrahmanirrahim narutu bikal akda min kulli wijhatin wa min ismi narmihim minal bu'di bish atat tawrakon lur dari tentara pakai hijau kabeh ka Kopassus berada yang layu padahal kacang hijau. Oh, itu barokah haji bisa madu bakal cuma haji. Cuman kelebihan beliau itu begini, kalau yang haji 4 orang, 5 orang nyembelih ayam. Setiap Jumat nyembelih ayam yang satu. Bakal 10 nyembelih entok. Bakal 15 nyembelih wedhus. Enggak Jumat tok pirang kandang. Bakal 40 muncul nyembelih sapi, termasuk sapinya ibu saya. Bakal harapan Jumat kok pada ngarep-ngarep kapan Jumat. Kono ketemu karo sapi karo ayam. Doh kubuk sama ini. Dibulkin kaget, begitu raga, sinding babakan, oh sabar aja, bulkin tadi kemana kita pamane kehanan, oh paman masuki, paman Muhammad apa lagi kayak amang, wes, supaya berkah, cuman mikir, ya. Begitu teka di papa, dengar pakai kehanan, bul mana? Enak yang mungkin kan adik undangnya dulu. Redok. Kun bunteran oleh apa? Hasil haji oleh bunteran ya. Oh alhamdulillah. Mung jenihanan punten gitu aja ngerasa kesinggung paman haji umat saya beli bener beli konsumsi saksi. Nah punten ya. Kayak sampun di Al-Quran sampun ditafsir. Dimutilasi, kita itu nyambung nih, bukan rontek. Dipakai ini diurugi, tangi mana urip mana, ini tidak ciuman. Imami mana, kalau diberi mati. Ampun termati itu karena ampun di cerita yang bagus kan. Konflik yang ada di dalam, persis kayak sampun mantan istrinya yang dibayar oleh Belanda. Bagaimana kelemahannya? Yang ulama sulit kalau mau kali kalipan ini. Nah akhirnya apa? Kang Haji Abdul Hanan di Kang Hanan punten haji di bener paman sampean. Pokoknya kebok sama apa sih? Bukan silsilahnya, bukan asmaul husna, bukan bacaan-bacaannya, tapi yang tidak benar itu Al-Quran. Di bener Al-Qurannya. Iki masih akeh. Ya, di kampung-kampung orang-orang dia ngiringan gula. Wis ngiringan gula, mek luwih santai nek kanjang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh-dhalimin. Kuntum ngiringan gula ngomik. Coba pede bisa ngurus kale pede apa mending bener iki. Berarti kuntum ya bener kuntum. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal Al-Quran nggak boleh dirubah. Kita pilih masa kuntum imamnya. Coba jadi sama mungkin di apa lagi apa lu suka. Yang penting ikhlas. Sodako katul balaga. Ahli hanong bol dari kemuyuk. Sirani kene la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu kape kawani masya Allah pedok kuntu minadh-dhalimin aliyu luru buntelan bae luru leg-leg bahasa babakan ya beli sakit ada di Tarmizi tujuh dalam salah bener memang isi disanya mengkono kun
kuntu minadh dhalimin, tapi ikhlas, saking ikhlasnya sedekah setiap Jumat terus jadi sakti. Tapi pun dan ada ditiru ya, kalau cerita nih gue kami akan di rumah untung bisa mabur, bisa gawe tentara. Quran nggak boleh dirubah, ini cerita ikhlasnya. Jadi ada di kampung-kampung, masya Allah gamnya. Ulang nyaksikan deh, wah gumik, mending mik sih, lu untung kabeh. Bahkan isi gosak setiap Jumat, wonten bareng mereka. Oh, iya, belum terai sakti belum lewat ya, sakti beli. Jadi ada yang begitu ya, itu yang kelas alam. Makanya tadi Imam Abu Bakar Al-Baghdadi asal maknanya sama, walaupun mungkin ya sebatas kemampuan dari masyarakat awam, masyarakat yang ngapunten masih SDM keilmuannya ngapunten dari ngaji, tapi kecintaan kepada Allah, kepada ahli zikir, kepada luar biasa. Paham ya? Jadi sabun ngina, jadi kamu nak boten deres, jadi rasakan mawon, sampai di komentari kamu semacam pun semacam mawon. Ini sudah lalu lama, pelangin aku dengan kata, angga aku minkum, wabal mafik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. depan kamera nih, nomor 1 apa?